Assalamualaikum. Muncul. Nyambung nggak? Waalaikumsalam. Nyambung, Nyambung. nyambung. Muncul. Muncul. Muncul, alhamdulillah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tat. Waalaikumsalam. Iya, Mas. Mas moderator. Nah, terima kasih telah menyempatkan waktunya, telah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan kami di Mamserati Pusat dalam live kali ini, Tat. Nah, ini kami nanti berencana untuk mengadakan live yang akan diselenggarakan sekitar 1 minggu sekali, Tat, rencananya, Tat. Nah, kita nanti Insya Allah. ingin kerjasama Insya Mamserati dalam mengisi kekosongan hari-hari kita mungkin. Tuh, Rebahan, rencananya seperti mengisi itu. rebahan. Nggak tahu nanti berjalannya seperti apa kan kita nggak tahu. Nah untuk sementara kita pakainya seperti ini ya. Kita agendakan nanti mungkin setiap hari Sabtu tadi ya. Apa hari Kamis? Nah, atau Insya Allah menyesuaikan Sabtu itu ya, Ahsan. wawasan Bisa tuh Sabtu, Sabtu bisa. malam Ahad. Iya. Atau kita kasih standar waktu Sabtu. Atau mungkin waktu Oh, narasumber ada halangan, bisa diubah waktunya. oh. Bisa. Lah ini langsung Jadi, dimulai mon kita. iya bisa, terserah. Ikut moderator. Kita. Jadi kami kan tadi ya mungkin nggak apa namanya nggak luput apa ya nggak jauh dari pengenalan Dan. Jadi pertama itu sebelum kita meneruskan talkshow ini atau bincang santai ini kita mungkin butuh perkenalan dulu Dan. Meskipun aslinya kita udah kenal ya untuk perkenalan ke teman-teman Asik. gitu mungkin. Nah, Mm-mm. jadi mungkin sekarang Bapak itu dengan kenalkan diri terlebih dahulu mungkin nanti disuruh saya. Jadi, yang kenalan siapa dulu nih? Moderator dulu. Ah, Moderator dulu aja. biasanya kita mulai itu ya alhamdulillah perkenalkan kami mewakili dari tim Amsalati Pusat dan ditunjuk untuk menjadi moderator perdana ini. Uh, Perkenalkan ini namanya Ahmad Alan Mugil Asarot. Sekarang kami apa namanya tema yang akan kami angkat kali ini itu tentang peran Amsalati luar negeri. Jadi kita akan menelisik dalam tentang Amsilati luar negeri, apa itu Amsilati luar negeri, bagaimana terbentuknya, terus ada berapa hadir dalam Amsilati luar negeri kita Siap, siap. secara mendalam. Nah, sekarang memperkenalkan diri tadi. Ya, saya Azro Halim, alumni Amsilati tahun 2006. 2006 sampai 2013. Berarti sekitar 7 tahun. Halo? Halo? Mas moderator, di Amsilati tahun berapa? Tahun 2013 masih baru tadi. 2013. Oh, waktu saya keluar. Saya keluar 2013. Berangkat ke Yaman. Oh, tapi saya kayaknya pernah 2013 serap pertama jenengan kali ke Yaman. Hah? sebelum Nang di? Menangi nggak? ya pernah ngelihat pernah bukan kang Di pernah mana? Di ngelihat sosmed? gitu tadi. Di sosmed? Jam silati. Oh, di Amsilati. Pas ini 2015 sama 2016? 2015. Oh itu sing yang jenengan itu tadi pas acara di Iliin itu ya acara kurma Yaman. Oh iya, tahun 2015 ya. Waktu kita 2015 pulang ya. ke Indonesia, terus mampir ke pondok. Lo itu ceritanya waktu mahasiswa Yaman pada dipulangkan itu cerita lengkapnya mungkin dapat diceritakan kembali biar apa nyata dia.
Itu memang waktu lagi ada rame-ramenya Yaman 2015. Terus eh, pemerintah ngasih instruksi WNI suruh pulang. Tapi kita dibebaskan, boleh pulang, boleh tetap tinggal di Tarim atau di Yaman, tetap boleh. Cuman kebanyakan dari kita pilih pulang, pulang gratis lah, liburan istilahnya. Tapi sekarang kayak ada itu tak? Ada himbauan terbaru dari kemarin ada teman-teman Yaman yang bikin itu postingan story tentang itu rencana kalau misalkan nanti kejadian COVID ini tambah merajalela kan bisa dipulangkan, Dat. Itu tindak lanjutnya di sana gimana? Bukan dipulangkan, tapi yang pengen pulang, silahkan pulang. Soalnya Oh, jalur keluar ke Yaman itu sekarang ditutup semua. Jadi kalau umpama kita pengen pulang ke Indonesia harus ada kerjasama sama KBRI di Maskot, biar ada kerjasama antara pemerintah Indonesia untuk ngasih jalan, membuka membuka jalan agar WNI bisa pulang. Cuman itu pulang mandiri, pilihan saja, bebas. Enak di sini lebih aman daripada Indonesia. Indonesia udah belasan ribu ya. sekarang masih ramai tadi Indonesia, Tad. Ya, ada sebagian daerah yang menerapkan PSBB, ada sebagian daerah yang alhamdulillah hijau, ada yang zona kuning dan sebagainya, Tad. Nah, kalau untuk Tarim sendiri Iya. sekarang itu termasuk daerah zona merah ataukah malah udah PSBB, Tad? Tarim dari dulu udah PSBB. Hadromut lah, Hadromut, Tarim, PSBB. Cuman Tarim masih zona hijau. Belum nggak ada korban sama sekali, alhamdulillah. Berarti kalau istilahnya PSBB di sana itu lebih parah dari lockdown, Tad. Kayak misalkan nggak dibolehin keluar sama sekali ataukah tetap boleh keluar tapi terbatas waktunya atau bagaimana? Dikasih jam malam. Biasanya 12 jam. Oh, Kalau sekarang ini dilarang keluar jam 4 sore sampai jam 4 pagi. Itu nggak boleh keluar, ada patroli keliling-keliling, wiu-wiu. itu kalau ketangkep dendanya besar, Kenapa? Tad, ya? Kalau ketangkep dendanya besar. Oh, kurang tahu kalau denda. Kurang tahu. Oh, Belum pernah ketangkep saya. Tapi doain jangan ketangkep lah. Tad, kalau ketangkep. Nah, sekarang itu Tad langsung terpoin aja, Tad. Ini kita masuk ke tema inti. Uh, Iya. biar nggak terlalu dari basa-basi tadi, Tad. Hmm. Sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. Cerita berdirinya ALN itu awal mulanya bagaimana, Tad? Kok bisa tiba-tiba inisiatif buat mengumpulkan semua teman-teman yang ada di luar negeri? Itu kok bisa tiba-tiba punya pikiran pun mereka-mereka padahal lokasinya itu jauh-jauh. Itu bagaimana? Iya, iya. Berdirinya ALN, Amslati Luar Negeri, nggak lepas dari sesepuh-sesepuhnya Yaman lah. Sesepuhnya. Jadi kita melihat Amslati Yaman ini mengadakan kumpulan dari awal 2014. Januari 2014. Jadi udah 6 tahun lebih. Terus berkembang, terus berkembang. Sekarang Amslati Yaman udah merotab, benar-benar teratur. Ada Amslati Negara, ada Amslati Cabang Kota, ada Amslati Yaman, ada Amslati Mukalla. Jadi koordinasinya sangat kuat. Dari situ kita eh, yang teman-teman kumpul, kita bertiga awalnya. Saya, Habib Rifat, tahu ya Jakarta itu. Terus satunya Oh, ya. Gus Mahbub. Gus Mahbub Villa itu dulu kita Oh, ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol gimana kalau wadah kita ini skalanya diperbesar. Nggak cuma hitungan kota Mukalla, Tarim, Amslati Yaman, enggak, tapi diperluas sampai ke luar negeri. Toh teman-teman kita di luar negeri sangat banyak sekali, ratusan dari belasan negara ya. Jadi ahsan mendingan kita bikin wadah yang menaungi semuanya. Terus kita juga terinspirasi PPI Dunia. Pernah dengar, Mas Moderator, PPI Dunia?
Satuan Pelajar Indonesia yang ada di seluruh dunia itu. Ah, iya. Jadi pelajar Indonesia di luar negeri itu ada wadah khusus untuk menaungi mereka. Persatuan Pelajar Indonesia, PPI. Itu skalanya ada yang skala besar, ada yang skala kecil. Ada namanya PPI Dunia. Ada PPI Kawasan Timur Tengah Afrika. Turun ke bawah ada PPI Yaman. Turun ke bawah lagi ada PPI Hadramut. Jadi Persatuan Pelajar ini wadah, ada yang skalanya wilayah seperti Hadramut. Kita ikut Hadramut kalau yang di Tarim. Kalau yang di Kota Mukalla ikut Mukalla. Nah, skala PPI wilayah, atasnya lagi PPI negara, atasnya lagi PPI kawasan, kawasan Timur Tengah dan Afrika. Ada juga ntar kawasan ASEAN atau Eropa, Uni Eropa udah ada. Cuman kita ikutnya Timur Tengah dan Afrika. Skala atasnya lagi PPI dunia. Itu. Kita terinspirasi dari situ. Kita kan udah ada skala wilayah PPI Mukalla itu. Terus ada juga skala negara. Jadi kita butuh yang skala lebih luas lagi. Amslati luar negeri. Kita namakan Amslati luar negeri yang mencakup seluruh negara. Sampai sekarang alhamdulillah ada 12. PPI, Gimana? PPI seolah-olah kayak diibaratkan dari segi itu struktural PPI itu termasuk PPI dunia tadi ya, ibaratnya Amslati luar negeri itu. Iya. Iya, PPI dunia. Seolah-olah PPI luar Amslati luar negeri itu skalanya mirip PPI dunia. Oh iya. Tuh. Terinspirasi dari situ. Kita kumpulkan. Jadi ya terbukti setelah ALN berdiri, Amslati luar negeri berdiri, yang awalnya di situ nggak ada pergerakan atau nggak ada silaturahim sama sekali antara Amslati di suatu negara, itu setelah ada ALN jadinya muncul. Misalkan ada Amslati Saudi Arabia, itu Amslati negara. Setelah itu muncul ada Amslati Mekah, Amslati Madinah, seperti itu. Jadi ada Amslati wilayah, ada Amslati negara, paling atas lagi Amslati luar negeri, menaungi 12 negara. Maaf, barusan saya baca di komen ada Amslati Dubai. Oh, itu belum masuk ke jaringan Amslati, Amslati luar negeri? Belum masuk. Mau nggak di komen Amslati Dubai? Siapa tadi lupa? Terus kemarin ada itu yang DM juga katanya. Bentar, kalau ada Amslati Dubai berarti total 13. 13. Iya. Ada gimana? DM tadi? Kemarin sempat ada yang DM ke tim kami, katanya ada salah satu alumni yang kuliah di Jepang, S2. Oh, Jepang. Masya Allah. Nggak tahu berapa orang di sana, yang baru terdeteksi itu 1 orang. Bisa itu hubungi kita, Amslati luar negeri ya. Kita DM di IG-nya, IG kita. Berarti kan sementara ada 12 negara. Kalau ditambah Dubai 1, Jepang 1, mungkin bisa lebih banyak lagi. Soalnya memang kita terus selidiki terus sampai sekarang ini, nambah terus. Berarti untuk kan tadi kan pembentukan awal mula Amslati luar negeri itu berdasarkan dari rapat kecil-kecilan tadi itu, dari unek-unek. Kenapa kok nggak bikin wadah untuk Amslati dunia gitu aja gitu kan tadi ya? Lah terus kenapa? Iya. Penama Amslati luar negeri sendiri itu apakah asal-asalan ataukah memang ada apa ya, istihoronya atau gimana gitu, Tat? Apanya itu? Apanya? Maaf. Penamaan luar negeri. Oh, penamaan Amslati luar negeri. Emang di situ kita kan awalnya terinspirasi dari PPI dunia. Terinspirasi dengan PPI dunia. Terus ada usulan, gimana kalau Amslati ini yang skala luas kita namakan Amslati dunia. Itu ada masukan. Ada masukan lagi, gimana kalau Amslati internasional. Ada ketiga, Amslati luar negeri. Terus
setelah kita bahas sama teman-teman gimana bagusnya kalau amsilati internasional itu arti internasional itu lebih dari 2 negara. Jadi kalau amsilati internasional, amsilati Indonesia pun juga masuk gitu. Oh, Sedangkan kita pengennya Indonesia nggak masuk gitu. Gitu ya. oh, berarti untuk kecualikan negara Indonesia saja nggih? Iya, negara Atau Indonesia nggak kita masukkan ke amsilati internasional. Itu kalau nama internasional ya. Kalau amsilati dunia, kenapa kita nggak milih amsilati dunia? Karena memang uh, ambigu artinya. Amsilati dunia itu ambigu. Apa ya ambigu? Kurang jelas gitu. Kecuali kalau umpama dia tahu pergerakan PPI dunia seperti apa, kalau mendengar amsilati dunia, dia akan paham. Cuman kalau teman-teman kurang paham dengan PPI dunia, kalau dinamakan amsilati dunia, jadinya ambigu. Nah, maka yang ketiga itu amsilati luar negeri kita pilih. Jadi ALN. Gitu. Gimana? Mas moderator paham ya? Asik. Lancar nggak sinyal di sana, Mas moderator? halo Tat? Sinyalnya lancar nggak? Putus. Putus-putus. Ini yang putus sinyalnya. Halo Tat? Terus Rok? Halo, halo, iya. Iya, masuk. Masuk Tat? Berarti tadi itu untuk penamaan sendiri dari amsilati luar negeri itu intinya untuk mengeluarkan Indonesia dari cakupan itu Tat? Ya. Iya, tapi nggak sekejam itulah. Nggak sekejam itu. Untuk menghimpun teman-teman. Aslinya fokus ke luar negeri emang. Kemarin-kemarin itu untuk amsilati yang ada di Indonesia itu, enggak. Lah untuk yang kemarin-kemarin itu kan untuk himpunan alumni amsilati yang ada di itu di Nusantara itu kan namanya Mutiara Ati kalau nggak salah tadi namanya ya. Itu. Iya. Terus Terus? Halo, halo. Putus-putus. Ini sinyal Pasuruan kayaknya di desa. Loh ini lancar saya tadi udah tes speed lumayan. Oh, lancar. Sinyal nyaman berarti. Apa tadi bahasa apa tadi lupa? Lancar Mbak Tunat? Nggih, lancar. Halo? Ya. Kabarnya jelas, Tat? Jelas, bersinar. Silau. Gimana? Mati-mati, Ra? Halo? Halo, Tat? Halo? Lancar, Tat? Lancar, iya, lancar nggak? Lancar kan? Temenku gambarnya lumayan, Tat? Nggih, jelas. Di sini jelas. Oh iya. Lancar nggak ini? Lancar kan? Ya lancar. Lanjut lancar. bahas apa tadi? Bahas penamaan amsilati luar negeri. Jadi karena filosofi penamaan dari Mutiara Ati. Bahas Mutiara Ati. Kalau yang ada di Indonesia itu emang sinyal sih. Kalau yang ada di Indonesia itu kan emang namanya itu malah bahas sinyal. Ya. Jadi kan dulu itu pas diadakan Silatnas pertama itu kayaknya memang belum ada wadahnya untuk alumni itu. Cuma pas peresmian, pas dari tim alumni itu mengadakan sebuah perkumpulan atau yang namanya
silaturahim nasional itu dengan nama Silatnas. Lah, dari situ mulai diresmikan tentang adanya organisasi Mutiara Ati. Itu Tat. Iya, terus? Nah, berarti tadi sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, langsung ini mengurangi bertele-tele tadi, langsung takutnya soalnya waktunya Gak terbatas apa-apa, nggak bisa. santai. Takutnya pertanyaan-pertanyaan nanti nggak tersampaikan semua. Sekarang Ya, kita lanjut, masuk ke gak apa. pertanyaan ketiga, itu jumlah santri ALN sekarang itu ada berapa, Tat? Jadi kan tadi kan ada sekitar 12 yang tergabung dalam ALN. Lah, ini sekarang tentang semua anak-anak yang tergabung dalam ALN itu ada berapa totalnya, Tat? Jadi biar tahu orang-orang Amsilati yang tersebar di luar negeri yang terdata itu ada berapa gitu, Tat. Iya. Jadi total seluruh dunia yang masuk ke data kita, Oke. itu sekitar 125. 120 lebih. Oh, ini sebelumnya dibahas gini. Kriteria yang masuk ke wadah Amsilati kita ini Amsilati yang apa gitu. Soalnya pernah kita bahas kalau Amsilati pusat digabung sama Amsilati cabang itu pasti jumlahnya sangat banyak sekali. Mungkin di Yaman sendiri bisa lebih dari 100 yang pernah belajar. Di Mesir sendiri data kita sekitar 2, itu yang Amsilati pusat. Kalau yang Amsilati cabang bisa lebih dari 50. Jadi akhirnya kita putuskan yang masuk Amsilati luar negeri atau Amsilati negara wilayah sementara ini yang alumni Darul Falah pusat, Amsilati pusat. Ya gimana? Berarti untuk yang terdata itu alumni yang dari pondok pusat aja, bukan dari cabang gitu. Ya, yang dari pondok pusat itu pun yang bukan kilatan. Yang bukan kilatan. Oh, Yang emang benar-benar mondok. benar-benar. Kalau kilatan dimasukin. Ya, yang benar-benar mondok. Oh, gitu. Lah itu untuk pertama pendeteksian, kalau misalkan di daerah situ ada anak Amsilati itu dari mereka menyodorkan diri kayak menghubungi dari tim ALN sendiri, ataukah memang dari tim ALN itu menginvestigasi kayak gitu, Tat? Iya, kita awalnya emang kita cari tiap koordinator negara. Kita cari tiap negara sampai 12 negara ya. Terus tiap koordinator kami minta menyetorkan datanya. Minimal apa ya? Ekspedisi atau apa namanya? Mendeteksi keberadaan sinyal-sinyal Lokasi. Amsilati di negara itu. Iya. Jadi update terus. Umpama hari ini sekian, terus seminggu lagi ternyata terdeteksi angka lain. Ternyata masih ada alumni yang masih di situ yang baru tampak, baru muncul, baru kenal gitu. Soalnya kan lintas generasi kan kita. Emang bener-bener nggak menangi. Ada yang di Amsilati setahun, ada yang cuma 2 tahun, ada yang sampai 7 tahun. Gitu. Jadi kadang nggak menangi, nggak kenal. Tapi alhamdulillah setelah kita kasih wadah, jadi akhirnya saling kenal. Saling kenalnya di luar negeri. Mungkin insya Allah lebih terkesan lah. Walaupun nggak menangi di pondok, tapi kita ketemunya di luar negeri. Gitu loh. Itu berarti untuk teman-teman alumni yang di luar negeri sekarang ada grupnya, Tat? Untuk umum, panitia atau tim ALN sendiri? Kenapa? Ada grupnya, maksudnya Kenapa? seperti grup WA. Oh iya, ada grup WA. Jadi di grup WA Amsilati luar negeri itu juga apa ya? Seru gitu, asik. Jadi umpama kita lagi komen-komen, bercanda. Kalau kontaknya nggak disimpan, itu kan nomornya kelihatan. Yeah. Lah, kode-kode negara itu kelihatan semua. Umpama kita orang plus 967, iya.
orang mama kita yang plus 967. Ntar ngomong, ntar tahu-tahu kaum 212 plus 212 daerah Maroko muncul. Ntar kaum 249 Sudan muncul. Ntar ada plus 966 gitu. Jadi satu grup itu kode negaranya beraneka macam. Itu Ya apa macam-macam. perasaan asik nih. Seru. Oh, berarti geng. Untuk pertanyaan ketiga mungkin tadi jawabannya sudah lumayan jelas tadi ya. Sekarang Iya. pertanyaan keempat itu kegiatan ALN sendiri itu seperti apa? Mungkin ada kegiatan bulanan atau kegiatan mingguan, atau mungkin hataman online atau bagaimana? Kan kita kan nggak tahu tentang ALN, jadi ya maklum. Oh iya. Sampai sekarang kegiatannya eh, masih online itu semua. Termasuk hataman online itu udah berapa kali ya kita adain. Pertama waktu pembukaan peresmian ALN 17 Agustus 2019 ya, waktu kemerdekaan itu kita ngadain hataman. Kita ngadain hataman online. Dari hampir semuanya ikut alhamdulillah. Untuk yang baca doa yang waktu itu Habib Habib Ali, Habib Ali ya, Seun, dari Seun, keturunan Imam Al-Habsyi, keturunan Simtud Duror, itu yang baca doa buat kita. Kita minta rekaman suaranya, dikirim, ntar kita bikin podcast seperti itu. Pernah juga kita hataman mendoakan pondok waktu itu. Jadi pondok kita doakan, kita bikin hataman online, yang doa ada guru kami, Syekh Ali Baharmi, ya, pakar Al-Quran, pakar Qiraat Tarim. Di model seperti podcast gitu. Jadi hataman online. Terus ada juga program kita bikin buku kumpulan info studi luar negeri. Jadi kita lagi nggarap buku kumpulan info luar negeri untuk teman-teman Amsilati. Tuh, cuman itu agenda yang sudah berbulan-bulan, cuman sampai sekarang belum komplit, masih dalam proses. Halo, masih nyambung ya? Iya. Masih nyambung. Iya. Ya doain biar buku ini lebih cepat terbit. Soalnya ya kita bikin seperti itu. Kita bikin 12 bab. Umpama bab ini bab Yaman, lembaga mana saja, gimana caranya, tips dan trik, persyaratannya apa, langkah-langkahnya apa, itu umpama. Kalau kita buka bab Mesir, gimana masuk ke Al-Azhar University atau Kairo University. Kita buka Sudan, gimana Khartoum, Maroko. Ntar teman-teman Amslati yang masih di pondok bisa dibuka bukunya. Pengen negara di mana. Itu rencana kami. Cuman ini masih proses. Oh, berarti sekarang udah mulai apa namanya menghimpun tentang isi-isi buku-bukunya itu. Ya udah udah 9 negara sekarang. Yang udah diedit 9 negara. Berarti sisa 3 negara yang belum store, masih dalam pembuatan. Nanti kita serahkan ke tim editor, kita bikin bukunya insya Allah. Insya Allah. Jadi semoga nanti dapat dipasarkan di Indonesia juga, kan nanti teman-teman kan bisa mengkonsumsi bukunya. Iya. Jadi yang penasaran sama suasana luar negeri, setidaknya kan bisa baca-baca sedikit-sedikit untuk mencari gambaran. Terus rencana nanti studi ke luar negeri pilihannya bisa ke Yaman, bisa ke Maroko. Iya. Bentar, ya. Iya. Atau ke Jerman juga bisa, ada Jerman. Terus seru asiknya keluarga LN itu seperti apa? Keseruan, terus sama kehebohan dalam grup ALN sendiri meskipun online gitu, seperti apa isinya, Tat? Ya itu tadi. Ya isinya kocok-kocolokan, guyon.
Cuman yang bikin seru, asik itu tadi kode kode nomornya ini loh yang bikin apa ya? Kalau tema tema sekarang apa? Jauh apa jauh? Tema sekarang apa? Mata- Terpisah jauh. Terpisah jauh Oh, tersambung hati. Temanya. terus oh ya Tat, hampir ada pertanyaan yang kelupaan Tat. Visi misi sendiri yang paling penting dari ALN itu seperti apa? Visinya jelas ini ya apa? Wadah silaturahim ya. Wadah silaturahim. Misinya juga ya kegiatan-kegiatan kita yang mengarah ke situ. Soalnya apa ya? Dengan berdirinya Amsat luar negeri ini bisa apa ya? Tak asup istilahnya. Fanatik, tahu ya? Fanatik kecintaan di Amsat ini tumbuh. Ya. Jadi walaupun ada satu orang teman yang nggak sezaman di pondok tahun 2013 sama orang tahun 2003 mama terpaut 10 tahun, cuman ada fanatik ya, fanatik yang menyatukan itu tumbuh rasa apa kekeluargaan gitu, di negara manapun. Jadi visi kita ini yang menguatkan silaturahim, syiar juga syiar, terus kita tekankan bahwa ayo ke luar negeri, kalian nggak sendiri. Itu yang titik yang paling penting. Kalian nggak sendiri, kita temani kok. Gitu. Siapapun kalian gitu, di generasi mana, tahun berapa di pondok, kita siap menemani. Kalian nggak sendiri. Itu asli visi misi lah, secara globalnya. Kegiatan-kegiatan misi ya kembali ke satu titik itu, silaturahmi. Oh, berarti untuk visi misi itu yang paling inti itu untuk menyambung silaturahmi antara semua teman-teman alumni Amsilati yang tersebar di berbagai penjuru dunia gitu tadi. Iya. Terus apa menumbuhkan rasa fanatik, rasa memiliki, rasa kekeluargaan. Fanatik nggak masalah kan, fanatik yang menyatukan istilahnya. Fanatik yang menyatukan, beda kalau fanatik apa pilpres kan fanatik yang memecahkan bangsa. Kalau fanatik teman pondok kan nggak apa-apa, ya menyatukan. Oke, nggak apa-apa. Bener nggak? Bener, Mas Moderator. Setuju nggak? Oke, kan dapat mempererat emang pertemanan. Apalagi kalau kayak orang sok kenal kan nanti lama-lama kenal sendiri, Tat. Iya, iya bener. Terus untuk sementara ini Gimana? dari Cukup tim atau lanjut visi misinya tadi? nggak apa-apa Tat kalau Putus. Dan ke visi misi. Nah ini, halo? Halo, iya. Ya, Tat. Mungkin tadi kalau ada tambahan dari visi misi, monggo Tat. Udah cukup kan ya, cukup. Atau mungkin ini netizen lebay atau gimana lewat komen? Oh, fanatik pada Terus, ilmunya juga, Rek, itu, gitu katanya. Siapa ini? Teh Siva, ya? Ketua Pondok Putri. Terus itu Tat, dari semua Loh, Amsilati luar negeri sendiri itu yang paling terlihat menonjol iya. itu dari Amsilati saya nama yang memang gebrakannya itu Kenapa? lebih tinggi, rame gitu. Apanya? Ya dari tim Amsilati luar negeri sendiri itu yang memang gebrakannya atau kegiatannya paling menonjol dari teman-teman yang lain itu selain Amsilati Yaman, Amsilati mana lagi Tat? Amsilati Mesir. Itu Amsilati juga Mesir. kompak gitu. Iya. Saudi juga kompak. Maroko yang gebrakannya kelihatan banget ya. Soalnya memang umatnya gede di situ. Umatnya gede. Puluhan lah. Di Saudi sendiri yang kelihatan yang terdata di kita sekitar 15 orang. Itu yang terdata. Jadi kita deteksi lagi bisa nambah.
Oke. Iya. Terus mungkin ini pertanyaan yang terakhir dari moderator sebelum kita buka Q&A, Tat. Itu nilai plus sendiri Iya. untuk dari Q&A apa Q&A? Yaman itu luar negeri seperti apa, Tat? Iya. Halo, Tat. Iya, halo, nyambung. Nilai plus dari studi di luar negeri mungkin menurut jenengan sendiri bagaimana, Tat? Yang membedakan dari Nilai studi plusnya di ya? Banyak sih. yang paling kelihatan itu, bentar. Yang paling kelihatan pengalamannya. Pengalaman studi di luar negeri itu kita yang paling banyak dapatkan pengalaman. Pengalaman masalah pertemanan, memahami budaya setempat, memahami wataknya, atau bahkan memahami sesama Indonesia juga. Kita kan juga di luar negeri ketemu orang ujung Indonesia sampai ujungnya lagi juga ketemu. Dari Sumatera, Papua, ketemu. Kita bisa paham keberagaman. Terus antar etnis juga, antar etnis seperti bedanya Asia, Afrika, Timur Tengah itu budayanya seperti apa sih? Jadi kita pelajari pengalaman tentang budaya-budaya itu, kita bisa menghormati, bisa saling menghormati, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kalau kata pepatah itu. Jadi kadang ada budaya yang kelihatan bagus di Indonesia, umpama, Halo, Tat. di luar negeri, di Yaman, kurang bagus. Ada juga yang budaya yang bagus di negeri setempat, kurang cocok sama budaya Indonesia. Seperti itu. Jadi selama kita di negeri setempat, hormati budaya itu. Walaupun kelihatannya bagus kalau menurut kita orang-orang Indonesia. Cuman kalau di negara itu kurang etis, ya jangan dilakukan. Tuh. Itu pengalaman yang cukup penting. Ada juga dalam berbahasa juga, dalam listening, mendengarkan orang guru berbicara bahasa Arab, itu juga butuh kebiasaan, butuh pengalaman. Kalau kita modal kosakata itu sepertinya kurang cukup. Itu. Jadi kalau kita studi di luar negeri, memudahkan lah dalam poin ini. Gitu. Ya walaupun tetap medok, bahasa Indonesia tetap medok ya saya. Cuman ngobrol sama orang Arab ya sedikit bisa lah. Gimana? Iya. Ada yang nanya, di Yaman ada mana umpet nggak? Sinyal masih lancar. Ya, lancar nggak? Terjadi lancar ya? Di sini lumayan, Tat. Tapi suara saya tadi dari tadi didengarkan, maksudnya nyampe kan? Nyampe. Ya, alhamdulillah. Gimana? Mungkin ada tambahan? Jadi kita sekedar menginformasikan untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan tanya ke kolom pertanyaan. Itu, monggo kita akan membuka kolom pertanyaan mulai sekarang. Silakan, mungkin nanti akan dijawab. Oh ya, yang isi pertanyaan kemarin itu bisa dibacakan? Oh, okay. Ya, nah itu. Kalau yang dari komen akhir-akhir aja. Bentar. Kita mulai dari pertanyaan pertama tadi. Kendala pertama yang paling kan saat di sana itu apa, Tat? Kendala kita di luar negeri. Iya. Kendala pertama yang paling meresahkan saat jadi pertama berangkat ke luar negeri itu kendalanya apa, Tat? Yang paling sulit mungkin untuk adaptasi atau bagaimana?
Uh, ada yang meresahkan pikiran, ada yang meresahkan lidah juga. Yang mana? Yang meresahkan lidah? Kalau pertanyaan ini seperti itu, mungkin yang Oh ya, yang dibagi paling dua. meresahkan. Yang Soalnya meresahkan, pertanyaannya ya sih paling meresahkan lidah. Pertama kali masuk negara orang biasanya nggak cocok sama makanannya. oh Kanan Bama di Arab ini makanannya serba minyak samin. Jadi nasi itu kayak minyak minyak samin. Terus kalau di Yaman ini kebanyakan makanan asam, agak kecut. Tuh, kalau di Indonesia kan pedas, enak gitu. Di Indonesia nasinya putih. Kalau di sini nggak ada nasi putih. Nasi nasi putih itu apa tadi? ibarat apa ya? Ya nasinya pokoknya berwarna. Nasi Ibarat gini loh. Kita makan kita makan kita makan mie tanpa bumbu. Terus lauk ayam itu nggak cocok kan ya? Jadi minyak dikasih bumbu dulu, baru kasih ayam. Sama kayak orang Arab gitu. Nasi putih, kasih bumbu dulu nasinya, baru dikasih lauk. Tuh. Dan nasinya juga mengandung minyak samin gitu. Enak kalau lidah-lidah Indonesia. Ini masalah ini makanan, jangan masalah makanan lah. Sekarang masalah agak berpendidikan dulu dikit. Halo, nyambung. kita. Berarti kesimpulan Nah, kalau jawaban pertama ini tentang itu tadi ya. Yang kendala paling sulit itu tentang makanan. ya makanan, pelajaran juga. Jadi Oh, awal-awal itu kita sulit memahami perkataan dosen. Sulit banget. Apalagi bahasa Arabnya kontemporer atau cepat. Lahjanya juga kadang membingungkan. Kayak umpama di Tarim ya. Di Tarim ini Jim jadi ya. Off jadi G. Nah, contoh ya. Contoh iya. saya Jiu akan datang ya. Kalau di Yaman kalau di Tarim Jimnya jadi ya. Sinnya jadi ba. Saya IU. Sanya jadi ba. Oh, Jadinya bayayi. Bayayi. Tuh. Kalau ayam mama dajat jadi dayai. Tuh. Off juga sama. Mesir juga mengalami hal yang sama. Off di Mesir itu jadi Hamzah. Kalau Jim di Mesir jadi G. Jadi harus latihan juga. Itu pertama susah itu. Jadi sebelum masuk kelas harus pelajari dulu pelajaran-pelajarannya yang akan disampaikan dosen itu pelajari dulu. Baru setelah itu mendengarkan dosen. Paham atau tidak itu urusan belakang. Biasanya 1 bulan pertama atau bahkan 3 bulan pertama atau bahkan lebih itu kadang nggak paham sama sekali. Omongannya dosen ini ngomong apa, dosen ini ya Allah astagfirullah ngomong apa, ini nggak paham. Tuh, awal-awal dan itu biasa. oh, iya. Adaptasi tadi ya. Adaptasi dengan bahasa. Nah, Gimana? terus Apa untuk perlu dijabarkan lagi? itu ini karena banyak pertanyaan yang masuk, jawabannya singkat-singkat nggak apa-apa Tat. Oh, singkat-singkat. Sampai jam berapa nih batasnya? Kalau ini sekarang jam 21.18 kalau di Indonesia Tat. Oh iya, di sini masih jam 5 lebih. Jam 5 sore. Iya. Gimana? Jadi kok Apa kayaknya ada lanjut? Oh iya ya. puasa di sana. Halo? Jadi kok kayaknya ada yang komen di sana udah waktunya buka puasa Tat. Oh, belum. Ini lagi sore. Ntar bukanya jam 6. Masih Oh, gitu. sejam lagi ya. Gimana? Lanjut. Sekarang masuk ke pertanyaan kedua tadi dari teman-teman itu
salah satu pertanyaannya bagaimana caranya kalau ada anak Amsilati yang ingin studi di luar negeri, Tat? Gimana caranya? Ya, bagaimana caranya kalau ada anak Amsilati yang ingin studi di luar negeri? Tergantung kalau mama sistem pesantren. Ah, secara garis besar persyaratan untuk ke luar negeri ya kuasai bahasa. Kalau ke Timur Tengah bahasa Arab. Kalau ke Eropa mama tentunya bahasa Inggris. Itu yang paling inti, bahasa Arab. Untuk selanjutnya pilihan ke lembaga pendidikan pesantren non formal atau kuliah itu ada persyaratan yang beda. Mama, kalau kuliah ini harus ada ijazah SMA sederajat, harus umurnya seperti ini, kadang dibatasi. Mungkin pokoknya secara global itu masalah bahasa yang paling penting. Channelnya, infonya. Untuk lebih detail ntar insya Allah ada talkshow. Selanjutnya kalau Anda pengen ke Mesir umpama, ntar ada jadwal talkshow Amsilati Mesir. Insya Allah. Ntar jangan dengarkan, tanya, jawab di kesempatan itu. Amsilati Yaman, Amsilati Maroko, ada kesempatan semua. Itu. Oh, berarti ini nanti pertanyaannya kita filter untuk seputar pertanyaan umum saja, Tat? Ya, secara umum. Oh, nggih, berarti nanti Visa untuk pelajar misalkan boleh dipakai buat kerja nggak boleh. Ini ada komen. Oh, iya. Gimana? Lanjut. Ya, berarti kan nanti untuk pertanyaan yang lebih spesifik ke bagian-bagian Amsilati luar negeri itu kan nanti ditunggu level-level selanjutnya gitu tadi. Seperti tentang beasiswa Yaman gitu, nanti nunggu talsu dari tim Amsilati Yaman gitu. Kenapa? Oh iya, kalau pengen ke Yaman nanti buka lah. Ntar ada talkshow Amsilati Yaman sama koordinatornya langsung. Bisa ditanyakan Darul Mustafa syaratnya apa, kuliah gimana, apakah dibatasi umur, itu pertanyaan spesifik lah, pertanyaan yang mendetail. Ntar bisa ditanya ke koordinator Amsilati negara terkait. Tuh. Gitu. Lanjut, mungkin pertanyaan lanjutan. Nanti tak filteri yang sekiranya pertanyaannya ini berhubungan sama pertanyaan umum seputar Amsilati luar negeri sendiri. Sekarang, halo Tat? Lancar ya? Okay. Halo? Sekarang, ini ada pertanyaan, apa yang dirasakan keluarga ALN waktu pertama kali menuntut ilmu di lintas negeri, Tat? Apa yang pertama kali dirasakan? Iya, hampir sama jawabannya. Kerasaan. Mungkin iya. Yang dari hal yang lain, Tat, bukan dari hal yang tadi gitu. Iya. Apa ya? Ya nggak jauh beda dari situ, dari poin-poin itu mungkin. Sekarang masuk ke pertanyaan selanjutnya tadi itu, apa yang dirasakan keluarga ALN waktu pertama kali menuntut ilmu di luar negeri? Lah itu dari segi sosialnya, Tat. Jadi mungkin pembauran dengan masyarakat luar, masyarakat daerah tersebut itu bagaimana, Tat? Secara garis besar sama ya. Berarti masyarakat apa dari pencocokan diri gampang adaptasi, gampang menerima orang luar, orang baru, Tat. Oh iya, gampang. Terus Indonesia juga terkenal apa ya, lembut gitu, orang nggak ngegas, nggak bikin ribut gitu. Jadi masyarakat juga sama lah, sama-sama ramah kita. Mungkin pertanyaan lain kayaknya banyak, puluhan ya. Di filter coba. Terus ini masuk universitas di luar negeri itu susah apa gimana, Tat? Ini ada pertanyaan masuk seperti itu. Susah apa enggak ya? Ya dibilang susah enggaknya kan relatif ya. Relatif, iya. Yeah. Ya, sebagian orang bilang susah, sebagian orang bilang
enggak, tapi umpama kalau standar lulus pasca mama, lulus pasca gampang ini mana ini kalau lulus pasca. Nah, Oh, berarti memang jawabannya itu relatif tadi, tidak bisa diputuskan sulit, juga tidak bisa diputuskan gampang gitu. iya, gampang lah insya Allah. Insya Allah gampang. Insya Allah, Insya Allah gampang. Tapi kalau melihat dari Kalaupun kalaupun peluangnya teman-teman itu kok, kalau melihat dari kenapa? peluangnya teman-teman itu sepertinya banyak yang berhasil daripada gagalnya tadi ya. Kalau teman-teman Amsilati sendiri itu. Iya, banyak kan berhasil. Insya Allah gampang kok. Insya Allah gampang. Enteng. Yang penting Apalagi ada tekad. tahun-tahun kemarin kan teman-teman yang mau studi diaman kan lumayan besar gelombangnya tadi ya. Iya, cukup besar banget. Terus? Iya. Terus pertanyaan selanjutnya, apa pengaruh terbesar metode Amsilati terhadap proses studi para alumni di luar negeri, Tat? Pengaruh, sangat pengaruh sekali. Yeah. Pelajarannya yang kita yang kita rasakan memang sangat pengaruh. Kan metode Amsilati kan sangat sederhana, simple, cuman langsung ke inti. Jadi kita bisa merasakan lah manfaatnya. Semakin kita belajar di tingkat yang tinggi, umpama nakil, sarah-sarahnya, semakin tahu kalau Amsilati itu benar-benar bagus gitu, simple gitu, benar-benar inti-intinya diambil. Merasa kadang kita belajar ada mata kuliah Syadal Araf itu tetap sorof semester 8 kalau di Akof itu juga tentang sorof sulit sekali. Itu kita bisa merasakan bahwa metode Amsilati itu sangat bisa menyimpulkan, bisa ilmu sorof yang bikin sarap yang sangat ribet itu bisa benar-benar simple, mudah dipahami bahkan sama anak SD sendiri. Gampang loh. Padahal kalau kita belajar sorof tingkat kitab Syadal Araf itu pusing. Tuh. Jadi, gitu. Atau ada jawabannya kurang mengena? Iya, pengaruh banget. Ya, Tat, jawabannya sempurna, Tat. Bagus. Saya, Tat. Mungkin ada pertanyaan lain. Kalau pertanyaan lain salah satunya ini juga, Tat. Apa yang ingin Anda berikan untuk Amsilati setelah pulang nanti, kecuali bawa istri? Jadi kan masa istri teman-teman yang enggak, Tat ya. Ini berarti belum bisa jawab sekarang kalau itu, Bang. Yeah. Belum bisa jawab sekarang. Jadi memang masih belum. Apalagi yang poin terakhir itu. Ya belum. Apa yang bisa dilakukan ya dilakukan. Dilompat berarti, Tat. Ya, lompat. Oh, ini ada salam juga, Tat. Yang katanya di chatnya itu aku kangen Azra gitu, Tat. Mungkin kayaknya siapa itu? Akun siapa itu? Akun siapa? Akbar 95. Oh, ini teman Lora Jamal. Itu teman Plek. Gimana? Ada salam balik, Tat? Kenapa? Ada salam balik? Iya, salam balik. Ya, salam balik buat Lora Jamal biar semoga tambah ganteng, semoga tambah langsing. Sukses dietnya ya. Lancar S2-nya juga. Terus ini, Tat, ini ada pertanyaan. Monggo, lanjut. Kayaknya tentang ilmu, Tat. Kenapa mudhof ilaih itu hukumnya jar? Nggak tahu ini seperti apa jawaban yang diinginkan, itu kurang tahu juga. Yang penting pertanyaan seperti itu, Tat. Ya, difilter. Enggak, kita bahas luar negeri aja nah. Ya. Bahas luar negeri saja gitu. Oh, ini ada, Tat.
terkadang bila ingin studi di luar negeri, salah satu syaratnya harus hafal beberapa juz. Jadi kayak syarat utama hafal Al-Quran untuk studi ke luar negeri itu seperti gimana, Tat? Itu tergantung kuliahnya di mana, tergantung mau studi di mana. Kalau umpama di tempat saya sendiri, Ahqaf itu waktu pendaftaran nggak disyaratin Al-Quran. Cuman pas kelulusan S1, syarat wisuda itu harus ada tes 10 juz. Harus hafal 10 juz. Tuh. Jadi 10 juz itu beda. Kalau di Azhar timing mungkin, apa? oh enggak, terserah kita yang milih. Oh, Kalau kita ngomong ke pihak tes, saya juz 1, 2 sampai 10 atau 1 sampai 9 tambah juz amma nggak apa-apa. Yang penting total 10 juz. Itu 10 Ahqaf. juz. Ntar Oh, Azhar, kalau Azhar sebelum masuk ada persyaratannya kalau nggak salah. Berapa juz gitu? 2 juz ya. Ntar pembahasan oh, seperti ini ntar dibahas sama koordinator negara insya Allah. Lebih oke, detailnya. oke. Terus ada batas usia nggak, Ustadz, untuk kuliah S1 di luar negeri? Yang untuk beasiswa. Gimana? Gimana? Ada batasan usia nggak untuk menerima beasiswa kuliah ke luar negeri itu? Oh, itu juga relatif. Kalau di Relatif Ahqaf juga. itu nggak dibatasi usia, cuman dibatasi ijazah. Ijazah maksimal umur 3 tahun. Maksimal 3 tahun. Nggak tahu kalau Azhar. Azhar dibatasi. Intinya pembahasan seperti ini insya Allah dijelaskan sama Amsilati Negara, koordinator di Tukso depan, Oh, insya Allah. oke gitu. Ya, berarti ini udah termasuk salah satu pertanyaan yang hampir terakhir. Itu cara efektif mengajarkan dan distribusi kitab Amsilati ke luar negeri itu bagaimana? Kalau Apakah teman-teman yang kuliah di luar negeri itu kebanyakan juga mengajarkan Amsilati ataukah untuk pedoman sendiri, Tam? oh ada dulu siapa namanya Ustadz Lubab Banjarnegara itu juga pernah bikin halakoh di Darul Mustafa pengajaran Amsilati. Ada santri Eropa, Amerika, Afrika yang memang lughahnya, nahwu sorofnya lemah, beliau ajarkan metode Amsilati. Cuman cara penyampaiannya juga bahasa Arab dulu. Ntar mungkin orang Inggris, orang Barat yang paham bahasa Arab, ntar menerjemah ke bahasa Inggris atau seperti itu. Dulu juga pernah kita ditawarin tahun 2000 berapa gitu, ditawarin sama satu madrasah. Bentar. Diajak kerjasama dulu pernah ngajar di satu ma'had yang di situ banyak santri Malaysianya, banyak yang masih lemah dalam masalah lughah. Amsilati diminta ngajar, cuman ada kendala waktu itu, waktu hari H liburan kuliah ada kendala, akhirnya batal sampai sekarang. Aslinya Berarti kalau umpama yang itu Amsilati diterjemahkan bagus. Gimana? gitu. Moga dari tim Amsilati luar negeri mau menerjemahkan Amsilati ke berbagai bahasa-bahasa daerah, Tat. Bahasa luar negeri gitu, Tat, monggo. Nanti insya Allah paling Iya, Abah seneng banget, Tat. iya, insya Allah ada rencana, cuman masih jalan, masih dapat separuh insya Allah. Oh, Insya Allah. Kalau sudah umpama mulai pembukuan, Tat. udah, Alhamdulillah kalau. cuman jangan dulu, masih mogok sekarang, masih mangkrak, Oh, jadi nggak tahu tuntas kapan. Jadi kalau umpama udah diterjemah, insya Allah bahasa Arab udah jadi, insya Allah langsung bisa dilempar ke bahasa Afrika, Inggris, keren, Tat. bisa. Yang penting ini bahasa Arabnya. Cuman ya minta doanya lah biar benar-benar muncul, benar-benar lahir terjemahan itu.
keren kalau kayak gitu Tat. Ini terus nanti kalau misalkan ada ya ada teman-teman yang memang berniat untuk kuliah ke luar negeri itu, pertama kali mereka harus menghubungi pihak Amsilati luar negeri ataukah langsung ke Amsilati wilayah yang mau dituju Tat? Bisa dua-duanya bisa. Kalau umpama ke menghubungi ke ALN, ntar kita sambungin ke Amsilati Negara. Bisa tukar-tukar info, sharing, tanya-tanya tips dan trik. Kita kasih nomor WhatsApp-nya ntar ke koordinator. Yang putri juga bisa. Kita juga ada wadah putri, ALN putri. Setiap negara juga ada. Jadi umpama yang putri, ntar kita kasih WhatsApp-nya konsultan putri. Bisa sharing-sharing situ. Oh, berarti memang dari tim ALN sendiri itu mendukung penuh teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri Tat ya? Iya, mendukung penuh, jelas. Insya Allah kalau umpama DM di IG kita, ALN, kita sambungin ke koordinator tiap negara. Pengen ke mana, Sudan, Maroko, atau jurusan teknologi, Jerman juga ada. Oh, itu untuk yang alumni Amsilati yang kuliah di Jerman Nah, di sekarang Darus Tat? Zahra juga ada. Bentar, tadi ada baca komentar, ada nggak di Darus Zahra Yaman? Kita jawab ada. Oh, Yang terdata 2 atau 3 orang. Di oh. Ahqaf juga ada mahasiswi. Insya Allah ntar lebih detailnya Amsilati Negara. Tokso Amsilati Negara. Oh, berarti memang alumni Amsilati itu termasuk orang-orang hebat Tat ya? Banyak tersebar di mana-mana. Iya, termasuk moderatornya. Saya kan masih di sini Tat. Terus Oh, 4 katanya. 4, ada iya, di pertanyaan. Darus Zahra 4. Iya, gimana? Terus ini ada pertanyaan itu Tat. Ya mungkin termasuk pertanyaan spesifik sih, mengarahnya ke daerah Yaman. Cuma kok kayaknya bagus pertanyaannya Tat. Iya, Boleh coba apa? dibahas? Iya, bisa, monggo. Kan semboyannya negara Yaman itu kan Allah, Al-Watan, As-Saurah, sama Al-Wahdat ya. Itu yang artinya Tuhan, negara, revolusi, sama persatuan. Nah, itu sedangkan semboyannya negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, pertanyaannya bagaimana ketika penerapan proses dakwah di negara kita ketika kita sudah menjadi pelajar yang notabene lulusan Yaman. Jadi ini mungkin mengenanya ke seluruh teman-teman yang lulusan Yaman, nanti mereka triknya atau tips untuk berdakwah di Indonesia itu nanti kira-kira seperti apa Tat? umumnya. Jadi apa tadi? Semboyan negara Yaman, ya. Nggih. Allah, Jadi kan Al-Watan, mungkin kalau terus apa? As-Saurah sama As-Saurah. sama Al-Wahdah. Jadi gini, kita di Yaman ini tidak ada hubungannya dengan politik atau bahkan kenegaraan, simbol-simbol negara. Kita murni belajar agama, tidak ada pengaruh. Dan guru-guru kita nih di sini, khususnya di Tarim ini, benar-benar menjauhi politik. Gak cuma ulamanya, tapi masyarakat Tarim semuanya agak menghindar dari pembahasan politik. Jadi kita di sini juga nggak terpengaruh dengan politik negara, bahkan ada banyak yang pelajar Amsilati, pelajar Yaman, ditanyain siapa presiden Yaman, bahkan ada yang nggak tahu siapa presidennya. Nggak tahu Tat. Itu saking nggak mikirnya, saking nggak pernah mikir tentang politik, apalagi simbol negara yang apa itu As-Saurah, As-Saurah, revolusi. Al-Wahdah. Itu tahunya dari Google, ya kan? Oh, ya mungkin Tat ini nggak tahu penanyanya juga tahu dari mana, kan kurang tahu juga Tat. Tiba-tiba ada yang pertanyaan. Jadi kita nggak terpengaruh politik, nggak terpengaruh ideologi apapun.
kita murni belajar ilmu aswaja ahlussunnah wal jamaah. Gitu, manhaj guru-guru kita yang hampir sama, emang sama dengan Nusantara, Wali Songo, Pak Alawi kalau sih, manhaj Pak Alawi. Oh. Terus itu kan ini kan kembali ke pertanyaan tentang susunan tim Amsilati luar negeri sendiri. Lah, Iya. bagaimana proses terbentuknya struktural sendiri dan akhirnya terpilih jenengan jadi ketua umum Amsilati luar negeri itu prosesnya seperti apa, Tat? Kalau struktural memang kebanyakan struktural ya. Wakil, sekretaris itu ketua umum yang milih. Oh, Kalau yang tim kreatif kita emang menjaring orang-orang kreatif, yang orang-orang yang bisa desain, editor, atau pakar dalam admin, sosmed. Kita buka kesempatan siapa yang pengen gabung di struktural. Alhamdulillah banyak yang masuk. Cuman untuk wakil ketua umum itu kita yang milih. Terus Putri juga gitu, koordinator utama, Ustazah Nyimas ya. Itu juga yang mengatur keputrian. Nah, kalau proses terpilihnya saya jadi ketua umum itu beda lagi. Itu dari pusat ketua pondok waktu itu Ustaz Arinal Haq. Tahu-tahu kita waktu pendirian ALN, yeah. beliau nanya ketuanya siapa? Belum ada Ustadz, nanti belum kita pikirkan. Kita fokus komunitas. Tahu-tahu di Amsilati Pusat langsung menunjuk saya jadi ketua umum Amsilati luar negeri. Oh. Berarti sama Langsung. kayak itu, Tat. Penunjukan ketua umum Mutiara Ati yang dulu, Tat. Kan dulu kayaknya gimana itu langsung Abah kayaknya. Satu nasib. Sepertinya itu yang ya langsung Abah malah itu, Tat. Tanpa melalui voting mungkin gitu. Kalau nggak tahu, kalau saya pokoknya tahu-tahu di Instagram ada pemberitahuan Amsilati Pusat atas nama ketua pondok menunjuk saya jadi ketua umum. Tahu-tahu seperti itu. Ya, bismillah lah. Memang beliau Ustaz Arinal percaya banget ke jenengan, Tat. Jadi kayak memang ya enggak emang. Oh iya, boleh itu Tat tanya tentang pribadi lebih dalam? Gimana? Mungkin ceritanya kok bisa tiba-tiba tahu-tahu menjadi ketua umum Rais Suriah PC NU Yaman itu ceritanya seperti apa, Tat? Oh Sedangkan itu. jabatan Rais Suriah itu kan termasuk jabatan sakral yang mana isinya itu orang-orang tua semua biasanya. Kan kalau di NU kan ada 2 Tanfidia sama Surya lah. Kok tahu-tahu jenengan langsung kepilih jadi Rais Surya itu ceritanya gimana, Tat? Kok kayaknya menarik. Terus saya muda apa tua ini? Kita anggap muda. Oh iya muda, emang muda. Masih kayak umur 18-an kan ya? Ye, selisih 2 tahun sama saya, Tat. Iya, tuan sampean ya? Oh, tuan jenengan mawon. Oh, iya, jadi di NU itu ada Tanfizi, ada juga Syuriah kan. Tahu Tanfizi pelaksana, kalau Syuriah itu konsultan. Dulu saya pernah Tanfizi tahun 2014 waktu awal-awal Starim masuk Tanfizi. Terus tahun 2019 baru dimasukkan ke Dewan Syuriah. Dewan konsultan istilahnya, Dewan Syuriah. 2020 baru Ahlul Hali wal Aqdi, para sesepuh-sesepuhnya Yaman, orang-orang tua Yaman menunjuk saya jadi Rais Suriah. Gitu ceritanya. Jadi kebanyakan Suriah itu untuk masa ya teman-teman S2. Kenapa? Oh. Untuk masa jabatan Surya di luar negeri sendiri berapa tahun, Nat? Apa sama kayak di Indo 5 tahun ataukah? Enggak, kalau di luar negeri 2 tahun. Oh, 2 tahun. Oh. Atau bahkan setahun juga ada.
Oh, setahun sudah ada reshuffle juga, Tat. Iya, termasuk Yaman ini setahun. Setahun. Oh, Yaman setahun. Sudan juga setahun kok. Iya, Oh, biar kalau semakin sering ganti kepengurusan itu semangatnya sering tumbuh lagi lah. Kalau 5 tahun nggak ganti, oh, mangkrak ya, bosen. nggak apa-apa, Tat. Tua di Yaman. Kan mungkin siapa tahu nanti Hah? jadi orang Yaman lah. Nyari cewek Yaman ya? Enggak, kita Iya, Nusantara ya. Gimana? itu terus untuk nanti kiprahnya atau wacana ke depan tentang administrasi luar negeri itu bagaimana? Kiprah ke depannya, Tat. Wacananya. Apa? ALN ya? Ya, ALN. Ini sampai sekarang target saya pokoknya kiblatnya ke PPI dunia. Kalau saya pribadi, kami lah, kita kiblatnya ke PPI dunia. PPI dunia sekarang Masya Allah maju banget, benar-benar menaungi ribuan pelajar ya di seluruh dunia. Bahkan kalau setiap mengadakan acara streaming seperti ini bisa ngundang orang-orang terkemuka di Indonesia. Jadi saya pengen pergerakannya ALN ini ke arah PPI dunia. Oh, berarti untuk sekarang masih dalam tahap itu, Tat, perintisan adalah visi misi yang seperti itu. Iya, perintisan. Kiblatnya Masih tuh tahun pertama kan PPI ini? dunia gitu. Iya. Oh iya kan, iya itu untuk ALN sendiri berdiri secara resmi berdasarkan keputusannya tim ALN sendiri itu kapan, Pak? Kayak HUT-nya. Iya, iya. Harlahnya 17 Agustus. 17 Agustus 2019. Oh, keren, Nat. Heeh. Tanggalnya kok sama Tapi kayak aslinya, proklamasi Indonesia. iya emang sengaja biar uwu lah. Ya, uwu. Oh, sengaja. Oh, Sengaja. Tapi aslinya rencana itu dari jauh hari, dari tahun 2018 kalau nggak salah. Tahun 2018 apa sebelumnya, itu pikiran mendirikan ALN sudah ada. Bahkan, oh ya, coba teman-teman ALN yang ada di grup WhatsApp Administrasi Luar Negeri, coba dicek kapan grup itu dibuat. grupnya Itu dibuat. kalau nggak salah, coba dicek, Mas. Coba dicek. Itu kalau nggak salah berapa? 21 Juli 2018. Ini grup Administrasi Luar Negeri, grup WhatsApp itu 2018. Jadi setelah setahun ke depannya baru kita seriuskan usaha ini, dan akhirnya lahir di bulan Agustus. Kebetulan lagi kompak-kompaknya itu para koordinator, Masya Allah antusias sekali mencari nomor-nomor WhatsApp semua teman-teman yang di luar negeri. Puncak antusiasnya itu bulan Agustus 2019. Akhirnya saat itu juga kita punya inisiatif, kita dirikan secara resmi 17 Agustus 2019. Itu pakai khataman Al-Quran secara online. Langsung minta restu abayai juga. Kita dikasih nasihat juga, alhamdulillah. Ketua pondok secara resmi. Bahkan khataman Al-Quran kita dulu didoakan langsung sama keturunan pemilik Simtud Duror. Jadi Habib Ali Habsyi. Cucunya, cicitnya pas. So, Masya Allah. Jadi benar-benar resmi dunia akhirat lah. Amin. Tuh. Lu berarti untuk sekarang itu administrasi luar negeri sendiri sudah mendapatkan persetujuan dari pihak PPI dunia ataukah belum itu, Tat? Belum ternaungi ataukah memang belum, kita memang enggak belum? tidak berafiliasi ke situ. Kita memang benar-benar mandiri, mustakil. Kita mungkin pengen ada ikatan erat sama yang di Indonesia, soalnya kita belum pernah
sampai sekarang belum pernah satu konferensi sama Mutiara Ati ya. Dan saya pengen Nggih. sekali-kali lah konferensi Zoom Amsilati sedunia umpama. Nggih kayaknya ALN seru sendiri ya, Tat. mungkin ya ALN sendiri minimal 15 channel lah, 15 ruang disediakan untuk Zoom. Tiap koordinator dan pejabat struktural. Saya pengen sekali, mungkin ada teman Mutiara Ati yang dengar di sini bisa disampaikan. Tiap koordinator provinsi, kota, ntar kita duduk bareng konferensi Zoom, kita bahas bareng gimana. Soalnya Kalau belum seperti pernah itu sampai langsung sekarang. hubungi koordinator pusat nggak apa-apa, Tat. Oh iya, siapa sekarang? Ustadz Misbah. Al Ustad Al Alim Al Ustad Misbah Khalisin, Tat. Al Oh Ustad. iya, Masya Allah. Oh, Ustadz. Masya Allah, Ustadz saya ini. Nggih, Tat. Tirakatnya, Masya Allah. Mungkin nanti kalau Ya misalkan mungkin jenengan bisa ingin dihubungkan ya. ingin mencari informasi tentang tim Mutiara Ati sendiri atau koordinator Amsilati di Indonesia, itu bisa menghubungi beliau, Tat. Iya, Insya Allah, Insya Allah. Kan Masya Allah ya, bisa ngadain konferensi Zoom sedunia. Kita sharing bareng gimana, doa bareng, silaturahim. Untuk yang kemarin acara Silatnas yang terakhir itu dari tim ALN belum berkiprah sama sekali tadi ya. Sepertinya belum. Soalnya kemarin Silatnas bulan apa? Bulan Mei 1-2 Mei, Mei. oh iya. Iya. Kita mulai geraknya Agustus 2019. Ya, Insya Allah kalau umpama kedepannya mungkin kita bisa bareng-bareng lah memeriahkan Silatnas walaupun dari jarak jauh. Ya, Oke. Kan soalnya memang momen-momen untuk melepas kerinduan dari sama teman-teman benar. Amsilati seangkatan. Apalagi teman-teman yang ada di luar negeri kan beberapa tahun nggak pulang ke Indonesia, Tat. Mungkin Iya. saking Bang Toyib gitu. kalah ya. Iya. Kalau misalkan ada teman-teman alumni Amsilati yang di luar negeri tadi ya, itu ketika mereka sudah lulus dari luar negeri terus ingin kembali ke Indonesia, itu akan diadakan seremonial dari tim ALN sendiri ataukah berdasarkan tim wilayah-wilayah mereka masing-masing? Ketika pulang, gimana? Oke. Ketika ada salah satu alumni Amsilati yang lulus di luar negeri dan mereka akan kembali ke Indonesia gitu, untuk seremonial pamitan itu apakah dilepas oleh teman-teman mereka yang ada di lokasi ataukah mungkin dari tim ALN membuatkan sindramata atau apa gitu, Tat? Sementara ini belum ada rencana ke situ. Mungkin bisa masukan bagus. Bisa masukan bagus. Tapi tetap kalau ada orang teman kita pulang itu biasanya Amsilati umpama Yaman. Saya yang ada di Yaman ini juga ada saat teman pulang, Mama Gus Faza atau Habib Rifat pulang, kita teman-teman Amsilati Yaman kumpul melepas bareng-bareng senior kita gitu. Benar-benar kuatlah hubungan kita keluargaan. Ini ada pertanyaan menarik satu, Tat. Iya, apa? Tat, Didi Kempot wafat, rakyat Yaman ambiar nggak? Apa yang ambiar tadi? Didi Kempot kan wafat lah, rakyat Yaman itu ambiar nggak, Tat? Selaku pengikut-pengikutnya beliau. Mana tadi? Saya juga baca dari lupa. Sobat Ambiar. Saya juga nggak ngikutin apa Didi Kempot ya. Tahunya cuma stasiun balapan doang. Loh, itu untuk dari jenengan sendiri untuk membagi waktu antara mengurus dari
tugas-tugas sebagai Rois Surya sama ketua umum ALN itu bagaimana Tat? Manajemen waktunya itu kalau dari jenengan sendiri. Mengurus masalah manajemen waktu itu Oke. Jadi dari jenengan manajemen waktu untuk diri sendiri, untuk berorganisasi ini, untuk masuk ke KBM sendiri, dan untuk kiprah ke masyarakat-masyarakat di situ itu seperti apa Tat? ada jam-jam sendiri emang ya. Jam tidur ya jam tidur, jam belajar jam belajar, jam refreshing mama nonton anime mama ada jam sendiri. Jadi waktu belajar ya jangan buka anime, waktu tidur ya jangan belajar ya. Tidur waktunya, belajar harus mendobit waktu ya. Jadi harus ada apa ya, tekad lah. Kalau jam segini sampai jam segini HP lepas gitu, belajar, buka laptop. Kalau jam refreshing ya refreshing gitu, jangan belajar kecuali kalau emang deket deadline. Tuh, kalau saya sendiri sih gitu, saya kasih jam. Di sana sudah waktunya buka puasa belum Tat? Oh iya ini jam 18.01 ya, kurang 5 menit lagi. Oh berarti Apa disudahi atau masih ada pertanyaan? itu aja Tat. Lanjut nggak Pesan masalah. jenengan untuk teman-teman semua. Ya mungkin kultum Tat, kultum. Kultum. Untuk Enggak dah, kayaknya nggak jago kultum saya. nggak apa-apa Tat, intinya pesan-pesan jenengan buat kami semua gitu, dari yang ada di pondok sama teman-teman yang sekarang lagi pulangan itu, sama teman-teman yang mungkin nanti mempunyai minat untuk studi di luar negeri gitu. Pesan-pesannya jenengan monggo Tat. Ya gimana ya, ayo kita mondok di Amselati yang beneran, lanjut ke luar negeri. Pengalaman sangat banyak sekali yang mungkin tidak bisa kita ceritakan di momen sekarang ini. Dari sekarang dijaga nilainya, walaupun kita belajar bukan untuk nilai ya, cuman kan nilai itu kan juga jadi wasilah perantara untuk melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi. Mama, kamu kenapa kok kuliah S1 nyari jasa gitu kan? Kita jawab, ya mungkin kita nyari jasa, cuman ijazah ini buat perantara untuk lanjut belajar ke S2, S3, ke jenjang setelahnya. Wasilah lah perantara. Jadi nggak masalah sih, tetap lillahi ta'ala, tetap. Kenapa? Kalau emang kita nggak bisa lanjut, nggak bisa memenuhi syarat kan, jadinya kan kita nggak bisa lanjut belajar ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi mulai sekarang teman-teman Amselati rajin lagi belajar, nilainya dijaga. Soalnya umpama di Ahqaf sendiri itu juga dikasih batasan nilai, ijazah minimal 7,5. Mungkin di kampus lain juga seperti itu, pasti ada batasan nilai, yaitu untuk agar bisa pengalaman belajar di luar negeri. Pasti tetap mencari ilmu jenjang lebih tinggi lagi umpama. Cuman wasilahnya itu tadi, mengejar nilai. Tuh. Tekadnya juga kami tunggu di luar negeri. Kalian nggak sendiri. Kalau kata Michael Jackson apa lagunya? You are not alone itu. Itu lagu favorit. Semangat. Putri juga semangat, nggak apa-apa. Putri juga di Yaman juga ada putri, di Mesir banyak sekali, di Sudan. Jadi nggak harus putra, putri juga kita wadai di ALN. Tuh. Intinya kalian tidak sendiri. You never walk alone. Itu. You never walk alone. Itu Liverpool. Oke Tat, kalau misalkan jenengan mau minta foto-foto jenengan yang dulu, kayaknya itu di artis pondok itu ada kayaknya Tat. Nanti bisa tak kirimkan nanti. Kalau pengen mengenal masa dulu itu.
Di mana? Saya kayaknya udah Di Hardis Pondok. dikit ya Di foto-foto. Hardis Di Pondok. pondok, oh ya. Nanti Bisa itu bisa. kayaknya ada. Nyari yang Nggih. ya cari. Kayaknya lebih mudah mana dulu sama sekarang. Kayaknya mudah sekarang deh. Tat, itu untuk terakhir sesi terakhir mau minta doanya juga Tat. Biar itu talsu ini tambah berkah. Ya Mohon doa amin. buat Saya bagian teman-teman ngaminin sekalian nah. di Biar sini gitu. biar moderator yang doa saya Tat. ngaminin. Samain aja. Saya bagian ngaminin. Monggo Tat. Kan doa Samen. dari tanah 1000 wali itu insya Allah mustajab Tat. Loh. Amin dari 1000 wali juga. Amin dari tanah 1000 wali juga nyampe ke langit loh. Monggo Tat. Dengan doa Monggo. meskipun sebentar nggak apa-apa Tat. Monggo. Udah berarti kita tutup ya. Nggih. Kita tutup dengan bacaan surat Al-Fatihah aja lah. Al-Fatihah ila hadran al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ala qadri abaina wa ummahatina fil wajrin nasabna musyaykh lana ila qadri faqih muslim zamma al-farq akthar wa hadrati Syekh Taufiqul Hakim ali wa ala qadri sati min filati wa talamidiyah lamidihim barakati ahli tarim wa ahli zambal wa ahli farq akthar barakatil habib Abu Bakar bin Abdul Al-Attas أن الله يحصل مقاصدنا ومقاصد كل من أوصاني بالدعاء ويرزقنا خير النجاح في الدراسة في الامتحانات في أمور الحياة الدنيوية والأخروية وييسر أمورنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الفاتحة. Ini videonya disimpan ya? Bisa ya? Live-nya? Nggih, bisa Tat misalnya. Kami Di dari TV IG? Tim Amselati Pusat mengucapkan nggih Tat. Bagi Tim Amselati Nggih, Pusat nggih, sip. mengucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan kami Tat. Ya, Jadi mungkin kami ya kami juga telah terima kasih. mencuri waktu berbuka gitu. Alhamdulillah ini Nanti- baru azan. Nggih. Untuk kedepannya semoga live-live seperti ini dapat berjalan lancar dan Harap. Amin. Ya. Terus netizen jangan lupa ini insya Allah talkshow seminggu sekali. Insya Allah setiap Sabtu bersama Amselati Negara. Cuman kita belum menunjuk minggu depan Amselati mana, bisa Amselati Maroko, Amselati Yaman, Amselati Mesir, Jerman atau kita belum tunjuk. Insya Allah ada Sabtu. Terakhir selamat berbuka untuk teman-teman ALN di Timur Tengah, Afrika. Untuk teman-teman yang perbatasan Eropa, Maroko, kayaknya belum azan. Ya, sejam lagi kan. itu teman-teman plus 212 Tat. Oh iya, teman-teman plus 212 Maroko. Kalau teman-teman Sudan plus 249. Kita Ini kayaknya plus 967. Salah satu teman plus 212 Ustaz Zainal Arifin keluar juga tadi Tat. Ya. Kayak nggak terima gitu Tat. Ya. Iqbal Muzaki juga ada nih dia, Amselati Surya. Selamat berbuka, Ustadz. Semuanya selamat berbuka Ini untuk juga- teman-teman. Ini juga ada salam dari itu Tat, Amselati Madura, Ustadz C. Akbar Mailis. Oh iya, Plus 62 juga. Lora Jamal. Gimana Lora Jamal kabarnya?
Amsilati Bangkalan katanya. Amsilati Bangkalan. Ini Tat. Iya. Siap, siap. Roy Suryahnya Amsilati Bangkalan ya. Udah. Ya sebelumnya saya selaku Ketua Umum Amsilati Luar Negeri mengucapkan berjuta-juta, bertriliun-triliun sebanyak bilangan Avogadro lah istilahnya. Terima kasih kepada teman-teman Amsilati Pusat, khususnya Ketua Pondok Abah Yai, Masya Allah Abah Yai dan sekeluarga. Semoga dijaga, semoga Allah beri umur panjang dalam keadaan kebaikan, kesehatan, ketentraman, semuanya. Merindu ya, udah berapa tahun gak ketemu, Masya Allah. Semoga Allah jaga. 7 tahun. Teman-teman Amsilati, iya, gak 7 tahun. Kan kemarin pulang, 2015. 5 tahun lah, tetap lah. Masya Allah kangen setiap dengar pengajian online itu, ya Allah. Benar ya Allah. Jadi kita di sini, saya mengibaratkan setiap detik saya belajar di Yaman ini selama 7 tahun, pahala ngalir ke beliau, ke keluarga. Karena saya belajar di Amsilati mulai nol, sama sekali nggak tahu sama sekali belas. Kita belajar sampai 7 tahun, akhirnya alhamdulillah bisa belajar di Yaman ini, bisa duduk sama para ulama-ulama besar. Itu semua berkah Amsilati. Tidak terlalui satu detik pun kecuali ada pahala jariah mengalir ke beliau. Masya Allah. Tat, Mbak Lis kangen jenengan. Oh enggak. Mbak Lis ya, lupa. Mbak Lis, ada siapa saja? Pak Bani. Samping kantor pusat itu. Pak Bani ya, samping kantor pusat. Pak Nardi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya banyak, alhamdulillah. Cukup sekian, yang minta maaf sebelumnya mengerepoti tim media dari kemarin. Enggak, Tat. Insya Allah, repot sama sekali. Malah seneng akan sama tim Amsilati Luar Negeri, Tat. Jadi, ya alhamdulillah, kita juga senang banget. lebih jauh sama teman Tim medianya Masya Allah. Amsilati Luar Negeri gitu. Kok Pak minumnya pakai tangan kiri? Oh, enggak, ini efek kamera. Tadi pakai tangan kanan. Cukup sekian ya. Katanya ini bisa dari ketemu lagi. Water. Gimana? Katanya siap ngirim Amsilati Water ke Yaman, Tat, katanya, Tat. Oh, Masya Allah. Siap Yaman, menerima. katanya. Siap menerima. Dulu pernah kita ngupdate Amsilati Water di Yaman, ada pernah. Ada yang nyimpen botolnya. Masya Allah. Semoga berkah, semoga lancar, sukses. Niat moga berbuka dulu. Penutupnya panjang banget ya. Nanti moga jenengan yang menutup, Tat. Saya manut. Yang keluar maksudnya. Oh ya, jangan lupa disimpan ya. Simpan dan kirim ke kita. Siap, Tat. Terima kasih sebelumnya. Insya Allah ALN dan Amsilati Pusat akan mengadakan talkshow rutinan hari Sabtu depan, Insya Allah sama Amsilati Negara, jangan lupa, dengan Insya Allah waktu yang sama. Insya Allah. Cukup sekian. Amin. Tutup ya. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.